Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih, meski Injil ini kerap kali kita dengar, tetapi selalu memberikan pesan yang baru. Perikop ini setidaknya Yesus menyindir orang yang mengaku-ngaku sebagai muridnya dan mengasihinya, padahal orang itu tidak mentaati dan tidak mendengarkan perintahnya. Orang yang tidak mentaati dan tidak mendengarkan perintahnya itu oleh Yesus diumpamakan seperti air dengan suara yang bergemerincing nyaring, atau seperti pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik maupun buah yang manis, melainkan seperti pohon semak duri yang jahat, dari hatinya hanya akan mengeluarkan hal-hal yang jahat, perbendaharaan hati yang jahat. Jadi kalau kita pergi kemana saja, kemudian kita melihat orang, misalkan entah apa alasannya, tapi yang keluar dari hatinya adalah yang jahat, kata-kata kotor, sebutan-sebutan yang tidak enak didengar, saya yakin orang ini tidak begitu dalam imannya. Sebab orang yang beriman mempunyai buah-buah imannya yang baik apapun keadaannya. Kata Yesus, mengapa kalian menyebut dan memanggil-manggil aku, padahal kalian tidak mendengarkan suaraku dan tidak melakukan? Untuk apa itu semua kamu lakukan? Sebab keyakinanmu itu adalah keyakinan pepesan kosong. Tidak mendengarkan suara Allah dan tidak melakukan. Perbuatan itu adalah munafik, jahat. Seperti orang yang mendirikan rumah di atas padang pasir. Jadi bacaan ini mau menegaskan, Yesus mau menegaskan, sebagai murid yang mempunyai iman yang kokoh itu cirinya seperti apa? Mendengarkan dan menjalankan, sehingga menghasilkan buah-buah yang indah. Sebab pondasi yang dia bangun adalah kokoh. Yesus tidak mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi murid yang jujur, dengan pondasi iman yang kuat, mantap. Murid semacam itu akan menjalani perintah Tuhan, mentaati dan dengan setia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Maka orang ini akan menjadi pribadi yang berkarakter. Maksud saya berkarakter positif. Bila berbuah maka buahnya akan lebat dan berguna bagi banyak orang. Kita diharapkan hidup di dunia ini seperti yang dikatakan Yesus, sebagai manusia yang berkarakter, berbuah, dan bermanfaat bagi banyak orang. Jangan kelihatannya kita manis-manis dan tapi tidak melakukan apa-apa, tidak membuahkan apa-apa. Hal ini ditegaskan juga sesuai dalam bacaan pertama Paulus. Dia mengatakan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan dunia dan menyelamatkan orang-orang berdosa. Sebagaimana tadi yang disebutkan Yesus, untuk apa kita berkarakter? Untuk apa kita beriman? Supaya dari karakter dan iman itu kita bisa melihat buahnya. Tetapi bacaan pertama ini menegaskan bukan hanya Yesus sebagai teladan, tapi kita dilibatkan. Dengan kesabarannya Tuhan Yesus akan datang dengan memberikan contoh dan teladan bagi kita semua. Termasuk Santo Paulus yang diangkat Kristus dan dipersiapkan sebagai rasul utusan Allah untuk memberikan kesaksian. Ada banyak hal, pengalaman jatuh bangun yang dialami oleh Paulus, tetapi ia tetap bertahan. Sebab ia percaya orang yang bertahan akan iman akan Yesus akan mendapatkan kekuatan. Paulus dan rasul-rasul yang lain menyebut
dengan rasa hormat. Aku menjunjung secara tinggi kemuliaan Tuhan, Raja segala zaman. Apa alasan Paulus dan rasul-rasul mengatakan demikian? Tentu karena ia melihat banyak hal dari ajaran dan pengetahuan Kristus. Dia memperoleh banyak hal yang bisa digunakan sebagai alat sarana untuk membawa berkat Tuhan dimanapun mereka berkarya. Saudara yang terkasih, yang akan kami tegaskan dalam kesempatan ini adalah mari kita mengikuti jejak Paulus. Mari kita ikut dan terlibat dalam keteladanan Yesus dengan cara mempersiapkan diri supaya iman kita ini kokohkan Dia. Dan meski ada begitu banyak tantangan, hambatan, kita tetap mempunyai iman yang optimis bahwa Yesus tidak pernah akan meninggalkan dan membiarkan kita berjuang sendirian. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.